Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Pada video yang lalu, kita sudah membahas tentang tujuan pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018. Video kali ini akan fokus terhadap kebijakan pengadaan barang atau jasa di pemerintah. Dan apa kaitannya antara kebijakan ini dengan tujuan pengadaan? Mari kita lihat aja langsung. Kebijakan pengadaan barang atau jasa itu tertuang di dalam pasal 5 Perpres nomor 16 tahun 2018. Nah, terdiri atas 9 kebijakan pengadaan barang atau jasa. Yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Yang ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang atau jasa. Yang keempat, mengembangkan e-marketplace pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Yang keenam, mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia. Yang ketujuh, memberikan kesempatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kedelapan, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Dan yang kesembilan adalah melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Nah, sekarang kalau kita melihat 9 kebijakan pengadaan barang dan jasa ini, apa hubungan antara tujuan dan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah? Kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, kita lihat. Sebelah kiri adalah tujuan pengadaan barang atau jasa. Sebelah kanan adalah kebijakan pengadaan barang atau jasa. Kita lihat. Yang pertama, di tujuan PBJ, kita juga sudah bahas pada video sebelumnya, adalah menghasilkan barang atau jasa yang tepat. Ingat 6T ya. Tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat lokasi, tepat biaya, dan tepat penyedia. Nah, untuk menghasilkan 6T ini, kebijakan apa yang sesuai? Kita lihat di sebelah kanan. Contoh yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan barang atau jasa. Ini tentu saja sangat berkaitan. Karena kalau perencanaan pengadaan barang atau jasanya bersifat amburadul, maka tidak mungkin akan tepat kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, biaya, dan penyedia. Kalau perencanaannya itu tidak direncanakan dengan baik, saya mau melaksanakan pengadaan kertas, berapa banyak? Nantilah kita pikirkan tahun depan setelah uangnya ada. Maka sudah pasti kuantitasnya tidak akan memenuhi. Kita mengatakan bahwa ini yang penting ada dulu lah, nanti baru di belakang kita pikirkan, pasti akan berantakan. Tentu saja kebijakan PBJ yang salah tidak akan menghasilkan atau tidak akan memenuhi tujuan pengadaan barang atau jasa. Termasuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Kalau pengadaannya dilengkapi atau dibarengi dengan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, maka sudah pasti tidak akan tepat penyedia. Penyedia yang ikut adalah penyedia yang abal-abal, penyedia yang dekat terhadap oknum-oknum pejabat tertentu, penyedia yang akan mengeksploitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mereka pikirkan hanyalah uang, uang, dan uang. Kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang tidak tepat, maka kembali lagi akan mengakibatkan tujuan yang tidak akan mencapai tujuan yang tepat. Seorang dokter yang tidak tahu masalah konstruksi, kemudian diminta menjadi pejabat yang mengurusi konstruksi. Apakah bisa memahami tentang kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, biaya, dan penyedianya? Kasihan yang bersangkutan. E-marketplace, ya, pasar secara elektronik juga akan menghasilkan, apabila ditetapkan dengan baik, akan memenuhi tujuan pengadaan barang dan jasa, khususnya penyedia, kualitas, dan kuantitas. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik juga akan mendukung tercapainya tujuan pengadaan barang atau jasa. Nah, kemudian 4 tujuan di sebelah kiri seperti ini
yaitu meningkatkan produk dalam negeri, pemerataan ekonomi, peran serta UMKM, dan peran pelaku usaha nasional, ya, ini akan merujuk kepada dua kebijakan, yaitu mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri untuk yang ini, kita lihat, dan khusus untuk UMKM, dengan memberikan kesempatan kepada UMKM, maka kita otomatis sudah memenuhi tiga tujuan pengadaan. Pemerataan, peran serta UMKM, dan peran pelaku usaha nasional. Juga kita lihat di sebelah kiri, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya serta keikutsertaan industri kreatif, ini selaras dengan kebijakan PBJ dalam mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Dan yang terakhir, ini sama persis antara tujuan dan kebijakan, yaitu mendorong pengadaan berkelanjutan sama dengan kebijakan PBJ, yaitu melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Bagaimana mewujudkan setiap kebijakan-kebijakan ini? Akan kita bahas pada video yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.